Tapi Pak Susno, kalau kita melihat dari waktu dugaan ijazah palsunya yang diadukan oleh Bung Roy Suryo dan juga TPUA, ini kan terjadi ketika Pak Jokowi masih kuliah, belum ada ajudannya di situ. Kaitannya kenapa harus seorang ajudan diperiksa penyidik? Gimana ya? Jadi yang penting itu objeknya itu adalah ijazah. Ijazah itu palsu apa tidak. Jadi untuk menentukan ada apa tidaknya kejahatan pencemaran nama baik yang calon tersangkanya yaitu Pak Rismon VS, dan untuk menentukan adanya tentang pemalsuan atau ijazah palsu tetap objeknya ijazah. Jadi jangan mengkutik-kutik yang lain sampai ke Komnas HAM, sampai ke mana lagi ya. Buktikan dulu ijazah itu palsu apa asli. Dan itu tidak terlalu susah ya. Secara formalitas ijazahnya sudah dibuktikan identik. Persoalannya identik dengan apa? Kalau identik dengan ijazah palsu berarti ijazah itu palsu. Kalau identik dengan ijazah asli berarti ijazah itu asli. Maka pembandingnya harus pembanding ijazah asli. Siapa yang bisa menyatakan ijazah pembanding itu asli? UGM, dan bila perlu lebih abdol lagi atasannya UGM, yaitu Kementerian Pendidikan Tinggi gitu. Nah, dibandingkan dengan ijazah siapa? Ijazah yang betul-betul kayak Pak Jokowi alumni tahun 1985 dari Fakultas. Nah, setelah itu dapat pembandingnya, terbukti itu ijazah itu identik enggak dengan yang asli. Kalau tidak identik dengan yang asli itu palsu. Nah, ini juga kan yang nanti ini juga nanti yang akan dibuktikan atau ingin dibuktikan oleh Bung Roy Suryo dan kawan-kawan ketika gelar perkara khusus. Tapi kenapa sebenarnya Bung Roy Suryo bersikukuh sekali gelar perkara khusus itu harus dilakukan dalam waktu dekat. Tapi nanti kita akan bahas lagi selesai jeda, tetap bersama kami. Sebentar, sedikit aja Mbak. Silakan Pak Susno singkat. Sebenarnya bukan gelar perkara khusus, gelar perkara biasa saja. Tetapi sebaiknya perkara ini ditarik semuanya ke Mabes Polri. Jangan ada yang di Mabes, ada yang di Polda. Wong ini presiden kok, mantan presiden dan menggegerkan nasional. Jadi supaya tidak berbeda persepsi antara Polda dengan Mabes, tarik ke Mabes gitu. Kemudian Pak Susno, ini berlebihankah melibatkan Komnas HAM dan DPR? Intervensikah ini tanda-tandanya? Ya kalau memang betul ada melibatkan Komnas HAM dan DPR, itu terlalu melebar. Polri harus independen, percaya diri bahwa ini perkaranya gampang. Gampangnya apa? Asal tidak ada pendapat-pendapat lain, murni pendapat hukum. Apa yang perlu pendapat hukum? Ijazah yang dilaporkan oleh TPU ya, kalau tidak salah, itu asli apa palsu, hanya itu saja. Nah, untuk membuktikan ini asli atau palsu, ini gampang sekali. Ini bukan produk digital, ini kok ijazah biasa, kertasnya biasa, tinggal dibandingkan. Pembandingnya itu harus betul-betul yang asli. Siapa yang bisa memberikan statement asli? Satu UGM, supaya lebih abdol. UGM dengan atasannya yaitu perguruan tinggi menyatakan ini loh 2 orang atau 3 orang atau 5 orang betul-betul dari alumni Fakultas Kehutanan UGM tahun 85 ijazahnya seperti ini. Bandingkan dengan ijazah yang dipersoalkan punya Pak Jokowi. Nah, kalau dia identik berarti asli. Kalau dia tidak identik berarti palsu. Nah, Pak Susno, dengan demikian Pak Susno, kan yang juga jadi sorotan adalah gelar perkara khusus. Gelar perkara kan salah satu tujuannya adalah untuk menentukan ada tersangka atau tidak, ada dugaan tindak pidana atau tidak. Tapi kalau konteksnya gelar perkara khusus untuk ijazah Pak Jokowi, definisi khusus ini apa? Yang membedakan dengan gelar perkara biasa ini apa? Oke lah, kita anggap saja ini khusus karena Pak Jokowi mantan presiden. Ya bagus. Maka yang harus hadir adalah ya pelapor dan pihak terlapor dan di tingkat Mabes Polri adalah pejabat-pejabat yang kelasnya jangan kelas-kelas biasa, tapi bila perlu para bintang-bintang, para pakarnya, itu saja. Jangan mengundang orang-orang luar yang tidak terkait dengan masalah ini. Kalau mengundang itu sama dengan membuka pintu, tolong dong campur tangani kami gitu, atau tolong dong backup kami, itu nggak bagus gitu. Lembaga Polri itu adalah lembaga yang sangat kuat, yang dibentuk dengan Undang-Undang Dasar 45, kemudian kekuasaan dan kewenangannya diberikan oleh rakyat dengan undang-undang.
Gitu. Oke, selain pernyataan dari UGM, Pak Susno, selain pernyataan UGM, apakah bukti-bukti yang dimiliki oleh Bung Roy Suryo dan TPWA ini sebenarnya cukup untuk membuktikan keaslian dari ijazah Pak Jokowi? Saya tidak memihak siapapun juga ya, tapi Siap. kita tidak boleh berasumsi ya. Tidak boleh berasumsi bahwa ijazah itu asli, bahwa ijazah itu Palsu. adalah dikeluarkan oleh UGM. Masa UGM sebesar itu? Oleh karena itulah harus dibuktikan secara hukum bahwa itu betul-betul asli. Setuju. Supaya tidak menimbulkan persoalan. Pak Roy Suryo menuduh demikian dan CS ya dan Pak Rismon. Nah ini kita tidak boleh katakan bahwa orang ini berasumsi dia cari masalah sengaja diperpanjang agar ini tidak boleh. Harus kita buktikan secara hukum Yes. bahwa dia betul-betul cari masalah atau bahwa dia betul-betul punya bukti. Dan ingat ya perkara ini adalah perkara pidana. Pidana itu kebenaran yang dicari itu adalah kebenaran material. Ya, betul. Bukan ini ijazahnya asli. Walaupun ijazah itu asli, walaupun itu UGM yang mengeluarkan, tapi berhak apa tidak Pak Jokowi pakai itu tergantung dengan Ya. persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan ijazah itu. Bisa saja asli, Oke. bisa saja UGM, tapi syaratnya. dia tidak berhak mendapatkan. Contohnya Pak, Oke. skripsinya dan sebagainya. Tapi itu harus Ya. dibuktikan secara hukum. Oke, Tidak ada. boleh hanya asumsi begitu ya. Oke, harus ada pembuktian hukumnya. Oke, Setuju. nanti kita tunggu juga di Iya. hari Rabu ya di gelar Iya. perkara khusus.